Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk terus datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan ingin mendengar firman Tuhan. Kita percaya kita masih hidup pada hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk terus menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan sebab pada pagi hari ini kami masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk terus bersama-sama memuji nama Tuhan, untuk terus bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Buka setiap hati kami, pikiran kami, agar apapun yang kami dengar kami dapat pahami dan kami dapat terapkan di dalam setiap pribadi kami. Dan biar kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teks pembacaan kita pada minggu ini diambil di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah ditemui, saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Melayu di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Di bawah tajuk kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sebab itulah sebabnya aku orang yang dipenjarakan karena mengabdikan diri kepada Tuhan. Menggesa kamu supaya hidup sesuai dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ketika Dia memanggil kamu. Hendaklah kamu sentiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, begitu juga kamu dipanggil oleh Allah untuk satu harapan. Hanya ada satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan, dan satu Allah, Bapa semua orang. Dialah Tuhan semua orang, yang bekerja melalui semua orang dan tinggal di dalam semua orang. Setiap orang daripada kita menerima suatu kurnia menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Di dalam Alkitab tertulis, ketika Dia naik ke tempat yang tertinggi, Dia membawa banyak tawanan. Dia memberikan kurnia kepada manusia. Inilah yang dimaksudkan dengan Dia naik. Mula-mula Dia turun ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Dia yang turun itu juga naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala langit, sehingga alam semesta dipenuhi dengan kehadirannya. Dialah yang memberikan kurnia kepada manusia. Beberapa orang dilantiknya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pembawa berita baik, dan yang lain pula menjadi guru dan pemelihara jemaah. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Dengan demikian, kita menjadi satu oleh iman yang sama dan
pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Barulah kita tidak menjadi anak-anak lagi yang diumbang-ambingkan dan ditiup ke sana sini oleh angin ajaran yang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat. Sebaliknya, kita harus mengatakan perkara-perkara benar dengan hati yang penuh kasih sehingga kita menjadi matang di dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus, yaitu kepala jemaat. Di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh yang berlainan itu tersusun rapi, dan seluruh tubuh itu dihubungkan oleh sendi-sendi yang sudah tersedia. Oleh itu, apabila setiap anggota bekerja dengan sepatutnya, seluruh tubuh itu akan membesar dengan menjadi kuat karena kasih. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, satu pelajaran, yaitu memelihara kesatuan. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kesatuan itu sangat penting di dalam keluarga kita. Kesatuan itu sangat penting di dalam gereja kita. Bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mendorong jemaah yang berada di Efesus supaya mereka terus mengukuhkan lagi kesatuan yang ada di antara mereka. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah cara kita untuk terus memelihara kesatuan yang sudah lama kita bina di antara kita? Bagaimana cara kita memelihara kesatuan yang sudah lama kita bina, kita bangunkan bersama di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita? Saudara yang dikasihi, yang pertama, cara kita adalah kita harus sentiasa rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati sangat penting di dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi. Kesatuan, kerendahan hati sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada kerendahan hati, maka yang adanya adalah hati yang sentiasa meninggikan diri. Merendahkan hati adalah satu hal yang baik yang harus kita lakukan. Kalau ada kerendahan hati di dalam sebuah kelompok di dalam gereja, maka kesatuan itu akan lebih kuat. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kelemah lembutan juga adalah satu hal yang sangat penting untuk membentuk kesatuan yang sudah kita bina. Rasul Paulus sendiri mengatakan mendorong jemaah di Efesus supaya mereka sentiasa lemah lembut. Ini bermakna kita harus lemah lembut, tetapi di dalam kelemah lembutan kita mempunyai satu ketegasan. Kita tegas di dalam satu kelemah lembutan. Rasul Paulus juga mendorong jemaah di Efesus supaya mereka juga sentiasa bersamar. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya ada di antara kita mempunyai kredo masing-masing ataupun masalah masing-masing. Kita harus bersabar menghadapi keadaan itu. Kita percaya ketika kita bersabar, pasti ada jalan keluarnya. Saudari dan saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Di dalam Kolose 3 ayat 12 di sini kita dikatakan bahwa kamu umat Allah. Allah mengasihi kamu dan memilih kamu supaya menjadi miliknya sendiri. Oleh itu, kamu harus berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan bersabar. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah umat Allah. Kita sudah dipanggil oleh Allah untuk terus bersatu dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus sentiasa merendahkan diri, sentiasa lemah lembut, sentiasa bersabar. Karena Allah mengajar kita untuk sentiasa merendahkan diri, sentiasa lemah lembut dan bersabar. Maka kita yang dipanggilnya, kita yang menjadi umat Allah juga sentiasa merendahkan diri di antara satu dengan yang lain, lemah lembut di dalam ketegasan, dan bersabar di dalam apapun yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana memelihara kesatuan yang sudah kita bina? Yang kedua adalah kita harus saling mengasihi dan saling membantu. Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus supaya mereka menunjukkan kasih mereka di dalam saling membantu. Saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan yang kita bina akan hancur ketika kita tidak lagi saling membantu di antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita harus membantu satu dengan yang lain. Itu bermakna ketika kita membantu, kita mengenal arti kasih. Karena kasih ataupun mengasihi itu adalah mengenal arti membantu. Dan ketika kita tidak membantu tanpa alasan yang benar, itu secara langsung kita tidak tahu bagaimana arti mengasihi ataupun menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memelihara kesatuan, apakah yang akan terjadi ketika kita memelihara kesatuan yang kita bina? Ketika kita memelihara kesatuan, apakah yang akan terjadi ketika kita berhasil memelihara kesatuan? Saudari yang dikasihi, yang pertama, kita akan hidup di dalam satu iman. Orang yang sudah bersatu dengan Allah, mereka adalah hidup di dalam satu iman, di dalam satu kepercayaan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Yang kedua, kita hidup di dalam satu Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita juga hidup di dalam satu baptisan. Kita juga hidup di dalam satu tubuh dan satu roh, di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan yang sudah kita pelihara, kita harus pegang dengan kuat agar kesatuan itu menjadi kukuh. Dan kita percaya Allah yang memanggil kita untuk bersatu dengannya, maka Allah akan memberikan kita pengharapan karena kita sudah bersatu dengan Allah. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita terus bersatu, marilah kita terus memelihara kesatuan kita. Bersatu di dalam gereja, di dalam melakukan kerja-kerja di dalam gereja, kita harus bersatu. Bersatu di dalam apapun aktiviti luar gereja,
kita juga harus sentiasa memelihara kesatuan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Berbincang apapun yang kita lakukan, memelihara kesatuan itu sangat penting. Kalau kita tidak memelihara kesatuan, maka yang ada adalah perpecahan, pergaduhan, ketidakpuas-hatian, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama untuk terus bersatu di dalam Tuhan, di dalam satu iman. Kita percaya Tuhan pasti memberikan kita upah sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, pada hari ini kita belajar memelihara kesatuan. Semoga firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini itu memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan, kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk ekonomi kita berdoa untuk keadaan yang berlaku sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, sebab pada pagi hari ini kami masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengertian kami sangat terbatas, tapi kami percaya satu daripada perkataan firman Tuhan yang kami lakukan di dalam setiap pribadi kami itu sudah berharga di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk terus memelihara kesatuan di dalam keluarga kami, memelihara kesatuan di dalam gereja kami, memelihara kesatuan di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan khusus untuk keluarga kami di tempat ini. Kami percaya Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Kami percaya di dalam keluarga ini ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit yang tidak dapat kami sebut. Kami percaya kuasa roh yang datang daripada Tuhan terus menyembuhkan setiap daripada pribadi kami. Dan kami mengimani bahwa kesembuhan yang datang daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk keperluan kami. Kami percaya setiap daripada pribadi kami di dalam keluarga kami mempunyai keperluan ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam kekuasaan Tuhan, agar apapun keperluan kami, biar kiranya Tuhan sendiri yang memberi sesuai dengan kehendak-Nya. Kami juga mau berdoa Tuhan khusus untuk keadaan negara kami, di mana pada hari ini, kebelakangan ini, negara kami mengalami banyak masalah, khususnya mengalami sakit penyakit COVID-19. Kami mau berdoa Tuhan khusus untuk negara kami dan semua negara yang mengalami sakit penyakit ini, agar kami terus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah disediakan oleh kerajaan, dan biar kiranya Engkau juga yang terus melindungi kami dan menjauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajaran firman Tuhan kita hanya sampai di sini. Bertemu di minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.